Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan yang kelima dalam masa Prapaskah. Kita sudah menyiapkan diri, kita mungkin sudah ada yang melakukan pantang dan puasa, mungkin juga sudah ada yang mengikuti jalan salib setiap hari Jumat. Itulah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa kita. Nah, hari ini kita diajak melalui bacaan-bacaan untuk melihat diri kita sebagai manusia yang kadang berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu saya memberi tema renungan ini seperti yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama kitab Yesaya. Janganlah kalian hanya melihat masa lalu atau masa purbakala, tetapi lihatlah ke depan. Itu bacaan yang pertama. Sementara bacaan yang kedua, Paulus mengatakan kepada jemaatnya di Filipi, dia mengatakan begini, aku sudah ditangkap oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu aku berusaha untuk menatap masa depanku. Aku berusaha untuk hidup di dalam iman akan Yesus sendiri. Dan aku berusaha untuk mengejar dan menyelesaikan pertandinganku. Sementara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil tadi yang kita dengar, bagaimana orang Farisi membawa wanita yang kedapatan bersinah, lalu dihadapkan kepada Yesus. Dan mereka mengatakan, ini mereka atau perempuan ini kedapatan sedang berbuat zina. Bagaimana pendapatmu? Mereka, orang Farisi, ingin agar ada kesempatan untuk menyalahkan Yesus kalau Yesus salah menanggapi peristiwa ini. Tetapi Tuhan Yesus dengan baik sekali menjawab tanpa harus melanggar aturan yang tadi dikatakan oleh orang Farisi. Menurut peraturan, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Tetapi kemudian Yesus membungkuk, lalu menulis sesuatu di tanah dan mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia pertama-tama melemparkan batu pada wanita ini. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berani melempar. Satu persatu mundur, dari yang tua hingga akhirnya hanya Yesus dan perempuan itu berada di tempat itu. Kemudian Yesus mengatakan, hai perempuan, adakah mereka menghukum kamu? Lalu perempuan itu mengatakan, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan hari ini? Tuhan malah tidak mengingat dosa-dosa kita,
masa lalu kita, tetapi Dia senantiasa menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan kita, kalau saja perbuatan kita tidak ditangkap atau tidak diketahui, biasanya kita tidak peduli dan melakukan hal yang sama berkali-kali. Ambil contoh misalnya, kalau orang mencuri, kemudian ditangkap, apalagi diproses di pengadilan, biasanya orang itu paling tidak bertobat. Orang itu biasanya berhenti untuk melakukan. Tetapi kalau tidak ketahuan, dia akan terus-menerus melakukan. Itulah kelemahan kita. Kita selalu jatuh dalam dosa yang sama ketika tidak ada orang yang benar-benar mengingatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari Paulus yang berusaha untuk berjuang mempertahankan imannya, melihat masa depannya. Demikian juga kita belajar dari bacaan yang pertama. Seperti dikatakan, aku Tuhan Allah akan memberikan air kehidupan untuk kalian. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kalian hanya melihat masa lalu, tetapi lihatlah ke depan. Rencanakan hidupmu baik-baik ke depan. Dan dari Injil kita belajar untuk tidak mudah untuk menghakimi saudara-saudara kita. Karena siapa di antara kita tidak ada yang jatuh dalam dosa. Kita semua manusia pendosa. Tetapi ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita untuk fokus ke depan. Kalau kita hanya menoleh ke belakang, kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita fokus ke depan, mempersiapkan segala sesuatu untuk hidup lebih baik dan merencanakan berubah, apalagi berbuah, maka kita akan memperoleh penebusan kita. Tuhan memberkati.